Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristofirus. Bagaimana kabar para sahabat? Kami berdoa, dimanapun para sahabat berada, Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita. Kita bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan karuniakan kita dengan satu teknologi yang luar biasa. Di saat-saat pandemi, Tuhan beri hikmat kepada anak Tuhan untuk menciptakan satu teknologi, yaitu teknologi Zoom. Ya, teknologi virtual yang hari-hari ini tidak asing bagi semua orang. Ada satu persekutuan, ada satu komunitas di masa-masa pandemi memakai teknologi Zoom ini, dan di pasca pandemi yang hari ini sudah mulai membaik, komunitas ini tidak berhenti, tetapi justru komunitas ini menjadi komunitas yang terus bertumbuh, berkembang, bahkan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan indahnya bukan hanya komunitas di dunia online, tapi hari-hari ini pelayanan komunitas ini telah merambah ke pelayanan-pelayanan yang real, pelayanan-pelayanan sampai di desa-desa, di pulau-pulau, bahkan ke mancanegara. Kita akan berjumpa dengan Pendeta Fu Kwet Kiong, pengelola, pendiri Sahabat Doa FKK. Kita akan bertemu dan kita berbincang. Kiranya Fokus Kristofirus kali ini jadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Ya, shalom Pastor Fu. Shalom Pak Filipus. Ya, senang sekali bisa bertemu nih walaupun lewat virtual. Ya, sekarang jarak sudah tidak menjadi masalah. Ya, kami melihat, bahkan saya sendiri juga mengikuti perjalanan Sahabat Doa Firman Kebenaran Kehidupan. Ya, kalau tidak salah sudah mencapai usia yang ke-2 tahun ya Pastor Bu ya? Iya, betul. Sekarang sudah usia yang kedua, seperti di background Zoom saya, bahwa 2 2 tahun. tahun sudah saat ini di tahun 2022 ini. Ya, kita sangat diberkati dengan kehadiran Sahabat Doa FKK ya, hari-hari lewat online Zoom, tapi kami juga diberkati. Manakala Pastor Bu ke kota-kota dan singgah di Semarang, menginapnya di Guest House Kristofirus. Ya, saya mau ucapkan terima kasih untuk Guest House Kristofirus yang ramah, juga bersih, dan kami sangat terbantu ketika dalam pelayanan diterima untuk bisa berada di sana, menghabiskan hari-hari di sana dalam pelayanan. Anak-anak Panti Asuhan sangat berkesan dengan pelayanan Pastor Bu, terutama Bu Tessa yang kerap kali ke sana membagikan gift kecil tapi sangat berarti begitu. Ya, sampai saya sendiri juga melihat itu menarik juga buat saya, karena baru tahu bentuk gift yang seperti itu hadir di kota Semarang bisa dipesan melalui cara-cara yang cepat. Senang bisa memberkati anak-anak di sana. Iya, Pastor Bu, kalau kita bisa bertemu lewat online ini sungguh luar biasa ya. Nah, di awal-awal Sahabat Doa Firman Kebenaran Kehidupan itu belum ada ya. Apa ini baru jadi gagasan begitu. Itu apa yang menggerakkan Pastor Bu untuk mendirikan komunitas Sahabat Doa ini, Pastor? Yang menggerakkan saya adalah melihat begitu banyaknya orang-orang yang mengalami kesepian, kehilangan, karena kita mulainya waktu itu di masa pandemi, di mana banyak keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan, dan saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan mereka yang mengalami keterhilangan dan dalam keadaan yang kedukaan, kesedihan sedemikian. Itulah panggilan Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan bisa merasakan Allah yang peduli, Allah yang mengerti, yang hadir di tengah pergumulan mereka yang sedang dihadapi. Jadi menyatukan dan memberkati tanpa bertemu ya waktu itu ya. Iya, betul, betul. Di awal-awal Sahabat Doa didirikan ini hanya berapa orang yang bergabung? Awal ketika saya memulai ada 6 orang yang bersama dengan saya, dan laki-laki, pria semuanya tuh waktu itu. 6 orang. Kalau kita melihat hari-hari ini ratusan orang yang bergabung tiap hari. Nah,
itu hal-hal apa yang terus ditingkatkan sehingga kok ada banyak orang yang diberkati dan terus tergabung di sana, Pastor? Saya melihat mereka dijamah oleh firman Tuhan seperti singkatan dari SDFKK, sahabat doa, firman, kebenaran, kehidupan. Jadi ketika mereka mengalami kebenaran itu yang memerdekakan mereka, mereka tidak lagi merasa terkurung di rumah, di dalam isolasi mandiri mereka, di dalam keadaan COVID yang pada saat itu begitu mencengkram, mereka mengalami sebuah kehidupan yang dimerdekakan. Dan pada saat mereka melihat kematian ada di mana-mana, mereka justru mengalami kehidupan yang namanya kehidupan dalam Kristus, kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Jadi menurut saya yang menarik buat mereka adalah bahwa setiap pagi mereka mendapat makanan rohani, firman Tuhan. Saat itu saya setiap hari menyiapkan firman Tuhan dalam perjalanan rohani yang saya bagikan, dan ketika mereka mengalami kebenaran, yaitu pribadi Kristus sendiri dalam hidup mereka, kebenaran itu bukan abstrak, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup mereka diubahkan, mereka mulai tidak melihat kematian di sekitar mereka yang menjadi fokusnya, tetapi mereka melihat adanya kehidupan di sekitar mereka yang harus diselamatkan, diberkati. Iya, ini komunitas ini bertemu setiap jam berapa nih, Pak Budi? Setiap jam Komunitas ini setiap jam 5 pagi, hari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu itu jam 6.30 pagi. Jadi Senin sampai Sabtu ketemunya. Kalau Sabtu jamnya jam 6.30, tapi kalau Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Dan juga malam hari, jam 7 malam. Sehari berarti 2 kali ya? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali, betul. Dan itu orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Ya. Ya, jam 5 pagi kita bergabung bersama-sama. Wow. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana Pastor Budi menyajikan firman Tuhan setiap hari, ya, hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan malam hari ini, ada kiat-kiat apa ini ya, sehingga firman Tuhan tidak terputuskan ini. Ya, pertama kita punya waktu untuk berdoa dan juga membaca. Baik membaca firman Tuhan dan juga sumber-sumber bacaan yang masa sekarang seperti di pembukaan Pak Filipus bahwa teknologi sudah begitu canggih sehingga bahan-bahan yang tersedia dan firman Tuhan yang kita baca bisa kita susun menjadi satu rangkaian kebenaran firman yang berbicara pertama untuk hidup saya, dan disitulah saya berbagi kepada yang lain. Selalu akan berbicara kepada hidup saya terlebih dahulu. Dan ini yang saya sebut dengan perjalanan rohani, spiritual journey, perjalanan iman yang dibagikan setiap hari. Luar biasa, setiap hari. Nah, kalau hari ini kan bisa menemukan rekan-rekan yang juga mendukung pelayanan. Ini bagaimana memanagenya ini? Tentunya kan ada pemimpin pujian, pemain musik, ada pembawa firman. Ini bagaimana memanage rekan-rekan pelayanan yang tiap hari? Ini gimana, Pak Teguh? Ya, atas anugerah Tuhan, Tuhan mendatangkan ya pribadi-pribadi yang terbeban ya. Sebenarnya Pak Filipus termasuk salah satu yang menjadi berkat buat kami di komunitas ini. Di dalam awal perjalanan semua masih serba sendiri waktu itu ya. Membuat jadwal, menghubungi orang, menyusun pokok doa ya, dan bahkan menjadi ada saatnya saya menjadi WL sendiri. Tetapi berjalannya waktu Tuhan datangkan, maka kita membuat beberapa klaster. Pertama klaster namanya klaster pemuji, di mana dibikinlah WhatsApp group dengan media komunikasi WhatsApp yang mudah. Maka yang terbeban untuk melayani pujian dan punya talenta di dalam sebagai worship leader, kita komunikasikan dan mengajak mereka dalam grup tersebut dan mulai membuat jadwal. Dan itu saya dibantu oleh satu rekan yang saat ini mengaturnya, bernama Bu Lois. Dialah yang setiap minggu sekali membuat jadwal, baik yang malam hari memimpin pujian maupun yang pagi. Lalu ada pendoa syafaat yang setiap pagi itu ada doa pembukaan, doa syafaat pertama, doa syafaat kedua. Yaitu ada satu ibu, dia memimpin para pendoa syafaat.
Nah, jadi saya punya grup WA satu lagi, itu khusus para pendoa syafaat. Ibu Victoria, saya sangat bersyukur Tuhan datangkan beliau ada bersama dengan saya. Nah, selain mereka ada satu lagi, yaitu tim penata layan yang hanya terdiri dari 4 orang bersama saya dan istri, berarti kami berenam. Nah, tim penata layan ini yang setiap Senin pagi jam 6.15 pagi kami akan rapat mempersiapkan segala sesuatu program-program yang di depan. Jadi pembawa firman apa segala macam ya ini ya. iya, betul, betul. Untuk pembawa firman saya masih sendiri menghubungi dan menyampaikan, tetapi teman-teman tentu terbuka untuk masukan-masukan yang ada. Nah, dan saya juga membentuk sebuah media komunikasi yang namanya saling mendoakan, dan di situ setiap yang sakit saya akan masukkan ke dalam grup. Mereka akan bisa bercerita tentang apa yang menjadi perjalanan kesehatannya, dan kalau dia sudah sembuh dia bisa keluar dari grup. Tapi uniknya yang udah sembuh nggak mau keluar, jadi mereka ikut mendoakan yang lain. Nah, di grup itu ada beberapa perawat yang adalah mantan perawat dari beberapa rumah sakit, dan ada yang aktif sebagai perawat, tetap ada yang masih aktif jadi dokter. Nah, disitulah tempat mereka berkonsultasi kesehatan dan juga menyampaikan permintaan doa dari teman-teman yang lain. Jadi boleh dibilang ada beberapa grup yang saya tanganin sebagai admin sendiri. Itulah media manage, cara memanage yang saya lakukan. Ya, ya, ini sungguh luar biasa pelayanan via online. Tetapi beberapa kali ke Semarang, juga mampir ke kantor Kereta Virus juga. Ini sekarang ada pelayanan-pelayanan di luar-luar kota, luar pulau bahkan. Jadi saat ini SDFKK bukan hanya via online ya, Pastor. Bisa dikisahkan ini pelayanan kemana saja nih SDFKK selama ini? Ya, SDFKK selama ini sudah ke beberapa kota yang kita kerjakan. Baik ke Lampung yaitu Tulang Bawang, maupun ke Surabaya ke Rumah Misi Jati Jejer, juga ke Semarang, ke Kudus, Ungaran, Salatiga, dan juga sampai kemarin ke kaki Gunung Merapi. Bersama Pak Filipus juga, dan saya sangat bersyukur Christophorus setiap kali saya ke Semarang bisa membangun sebuah tali komunikasi, sinergi bersama-sama. Ke depan kita akan ke Manado dan juga ke Batam untuk di target tahun depan, serta beberapa tempat lainnya. Jadi setelah kita lakukan online, ada banyak yang mengharapkan bisa bertemu onsite. Beberapa kali onsite temu kangen dilangsungkan di Jakarta, kita memakai restoran dan juga pernah memakai gereja yang menyediakan tempat untuk kita. Juga onsite temu kangen kita pernah adakan di Lampung dan juga di Jawa Tengah, yaitu Semarang, di mana teman-teman Semarang juga hadir. Itu yang Tuhan beri kesempatan, jadi tidak hanya online SDKK, tetapi sudah melangsungkan pertemuan online, onsite ya. Luar biasa. Para sahabat Fokus Christophorus, sebelum kita lanjut perbincangan dengan Pastor Bu, mari kita lihat petikan pelayanan onsite dari sahabat doa firman kebenaran kehidupan. Kesesakan ku berseru kepadamu, walau ku tak mengerti, ku datang padamu. Lewati masa kelam, lembah yang sunyi, tangan-Mu Tuhan terus menuntunku. Isi hatiku ku sampaikan kepadamu, semuanya Tuhan yang tahu.
kan berjalan terus. Ku tahu kasih-Mu tak pernah meninggalkanku. Semakin dalam Kau bawaku Tuhan, ku mengerti isi hati-Mu. Isi hatiku ku sampaikan kepadamu, semuanya Tuhan yang tahu. Saat ini dan masa yang akan datang, Tuhan tetap pegang bersama-Mu Tuhan, ku kan berjalan terus. Ku tahu kasih-Mu tak pernah meninggalkanku. Semakin dalam Kau bawaku Tuhan, ku mengerti isi hati-Mu. Bersama-Mu Tuhan, ku kan berjalan terus. Ku tahu kasih-Mu tak pernah meninggalkanku. Semakin dalam Kau bawaku Tuhan, ku mengerti isi hati-Mu. Ku mengerti isi hati-Mu. Ku mengerti isi hati-Mu. Kita kembali lagi di Fokus Kristovirus. Pastorku, dalam ulang tahun kedua ini kira-kira momen apa nih yang akan dibuat untuk menjadi satu hal yang tidak dilupakan begitu? Iya, yang kita buat momen yang tidak terlupakan adalah perjamuan kudus yang menjadi puncak daripada acara kita di hari kedua di tanggal 20 November. Dalam retret tersebut yang hadir dari berbagai kalangan gereja, denominasi. Oh, jadi ada dalam rangka ulang tahun kedua ini ya? Ya, karena itulah kami percaya bahwa Yesus yang berdoa jadikan mereka satu, dan itu kerinduan hati Yesus, dan perjamuan kudus itu mengingatkan kami untuk terus memberitakan Injil, mengingatkan kami untuk bersatu dalam tubuh Kristus. Jadi puncak acara mengalir dari malam, ada ibadah syukur, lalu ada perayaan Hud. Namun yang besar harapan saya adalah kami sebelum berpisah, kami bersama-sama dengan hikmat, dengan syukur yang dalam, kami mengangkat roti perjamuan dan cawan perjamuan sebagai tanda kesatuan hati kami, disatukan dalam tubuh Kristus. Ya, luar biasa. Nah, paling ini Pastorku, dalam perjalanan ke depan ini masih ada hal-hal apa yang menjadi pengharapan, hal-hal yang akan dilakukan ke depan oleh SDFKK ini, Pastorku? Oh ya,
Dalam ke depan ini, saya berharap sahabat doa, firman, kebenaran kehidupan terus melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, hati Tuhan ada pada mereka yang terpinggirkan, yang tidak terjangkau. Kita hadir bukan menjadi sebuah gereja. Saya terus menyampaikan bahwa SDFKK hanya membawa api kebangunan rohani bagi umat Tuhan. Selebihnya mereka kembali ke gereja masing-masing. Karena itu harapan saya bahwa SDFKK menjadi pendamping gereja, parachurch, memperlengkapi juga tubuh Kristus. Yang pertama saya rindu kerjakan adalah pemuridan, karena hanya seorang murid yang bisa memuridkan. Kita rindu menghasilkan murid. Yang kedua, saya berharap bahwa murid-murid ini pergi, yaitu bagaimana menuntaskan aman agung Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan memberitakan Injil. Dan yang ketiga, tentu harapan saya bahwa Injil ini di dalam konteks setiap tempat yang mereka datang, mereka punya kepekaan untuk mengulurkan tangan, membantu. Bisa itu bedah rumah, bisa melihat mereka seperti Christophorus yang punya panti asuhan. Apa yang sudah dikerjakan dan sudah baik dikerjakan oleh yayasan-yayasan, oleh lembaga, gereja, oleh lembaga-lembaga yang dipercayakan Tuhan, maka SDFKK terpanggil untuk boleh mendukung, boleh bekerja sama. Ada banyak hal yang kita tidak harus bangun, kerjakan sendiri, yang sudah baik kita bisa dukung bersama-sama. Harapan saya sahabat doa FKK, mereka boleh terlibat di setiap provinsi, setiap kota, di mana Tuhan telah memakai lembaga-lembaga yang hadir. Seperti Christophorus di Semarang, sangat menjadi berkat. Dan saya percaya, sahabat doa bisa belajar banyak dari pelayanan di sana. Dan Christophorus sudah mengerjakan dengan sangat baik juga untuk anak-anak panti, untuk pembinaan dan lain. Maka saya percaya sahabat doa bisa menjadi berkat ketika mendukung pelayanan dengan bergandeng tangan bersama-sama menjadi relasi ya di dalam pekerjaan Tuhan. Harapan saya seperti itu, Pak Filipus. Sahabat doa FKK semakin berdampak, semakin menjadi berkat dengan tidak egois, tetapi dengan rendah hati, mengakui pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan oleh anak Tuhan, dengan rela hati mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, baiklah, terima kasih Pastor Bo telah memberi waktu untuk Fokus Christophorus. Kami berdoa kiranya pelayanan di SDFKK semakin jauh berkembang dan semakin berdampak dan jadi berkat. Tuhan berkati, sampai bertemu. Tuhan berkati, sampai bertemu Pak Filipus. Terima kasih. Demikian para sahabat Fokus Christophorus, kita telah berbincang dengan Pastor Bu Kwek Kyong, pendiri dan pembina sahabat doa Firman Kebenaran Kehidupan. Sampai di sini Fokus Christophorus kali ini, kiranya perbincangan kami jadi berkah, dan bila Bapak Ibu dan rekan-rekan ada kesempatan, ada waktu, mari boleh bergabung dengan sahabat doa FKK supaya kita juga bertumbuh dalam firman, dalam kebenaran, dalam kehidupan kita. Sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati.